Halo, perkenalkan nama saya Jafirwan dari kelas 1 SMMC dengan nomor MPM 2241221. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi digital di era pandemi COVID-19. Pendahuluan. Teknologi berperan penting dalam menjaga agar acara masyarakat tetap berjalan selama pembatasan sosial berskala besar. Disimpulkan bahwa masyarakat hanya dapat terus melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan TIK karena manfaat dan aksesibilitas fasilitas dan fitur TIK untuk berbagai kalangan masyarakat. Dianggap remeh, inovasi teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari respon pandemi COVID-19. Berbagai teknologi digital sekarang tersedia untuk meningkatkan pekerjaan, pembelajaran, dan strategi kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 tampaknya mempercepat pemanfaatan teknologi digital di kalangan masyarakat. Besar kemungkinan pemanfaatan tersebut akan terus berlanjut pada saat pandemi usai. Yang terang, keberadaan teknologi digital sangat membantu masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas di tengah keterbatasan mobilitas saat pandemi. Pandemi COVID-19 membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi membuat banyak hal berubah, salah satunya dalam hal teknologi e-commerce semakin populer. Kalangan UMKM dipaksa untuk lebih melek teknologi yang berkecimpung dunia digital agar bisnis tetap bisa berjalan. Kemudian isi. Pandemi juga memaksa percepatan di sektor pendidikan. Pembelajaran sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak dengan dibantu dengan orang tua untuk akrab dengan internet. Oleh sebab itu, akses internet dan teknologi di Indonesia belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia tidak mengakses internet dengan mudah. Mereka harus bersusah payah mencari tempat yang dapat menjangkau internet, dapat melaksanakan sekolah daring. Kemudian yang akan saya bahas adalah pengguna robot di masa pandemi ini semakin masif untuk berbagai keperluan membantu manusia. Salah satu contohnya adalah robot digunakan untuk menyemprotkan desinfektan di ruangan. Robot digunakan untuk membantu memeriksa kondisi pasien. Teknologi artificial intelligence pun kian banyak digunakan di masa pandemi. Kecerdasan buatan dipakai untuk membantu banyak hal seperti mendiagnosa penyakit dan membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi. Teknologi ini juga dapat digunakan di bidang sektor pertanian hingga pertambangan yang dilakukan jarak jauh. Dengan adanya perkembangan teknologi dan masyarakat dapat dengan terbiasa menggunakan teknologi tersebut, maka akan lebih mudah dalam menjalani pekerjaan secara jarak jauh. Di samping itu, pemanfaatan TIK atau TIK dalam pelayanan instansi pemerintah selaras dengan Impres Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Penggunaan TIK oleh pemerintah atau e-government membantu memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Secara tidak langsung, pandemi yang terjadi sekarang memaksa pemerintah dalam melakukan pembenahan dan penerapan e-government. Adanya pemanfaatan TIK oleh instansi pemerintah dalam melakukan layanan di masa pandemi merupakan salah satu strategi dalam mengefektifkan pelayanan publik dan mendukung e-government. Masyarakat yang terbiasa menggunakan TIK juga akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan selama di rumah. TIK juga mendukung pemerintah dalam mengatasi permasalahan masa selama pandemi COVID-19. Pada awalnya, bagi beberapa pengguna layanan yang tidak familiar dengan internet akan kesulitan dalam mengakses dan melakukan permohonan layanan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, memaksa kita melakukan percepatan pemanfaatan teknologi digital. Tanpa disadari, pandemi COVID-19 telah memunculkan pola hidup baru. Masyarakat kita jadi terbiasa menggunakan teknologi digital. Teknologi adalah katalis bagi inovasi dan perubahan yang luar biasa, khususnya di era kenormalan baru saat ini dan pasca pandemi COVID-19. Terutama berdampak pada bidang pendidikan yang dimana siswa-siswi dituntut untuk mengikuti pembelajaran secara online menggunakan Zoom, Google Classroom, dan berbagai web yang digunakan untuk mempermudah pembelajaran secara daring. Kemudian pada bidang ekonomi, berpengaruh terhadap toko-toko online melalui teknologi digital atau biasa yang kita sebut sebagai all shop, di mana mengalami kenaikan peminat atau konsumen.